Ya, terima kasih teman-teman wartawan yang udah datang ke sini. Terima kasih juga supportnya. Jadi agendanya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Saya di sini posisinya sebagai yang digugat. Tergugat ya, Bang? Tergugat. Ya. Tergugat atas gugatan cerai dari Arvita Dwi Putri. Kapan masuk gugatan, Bang? Itu tanggal 20 bukan masuknya 2 Maret 2 Maret 2023. 2 Maret 2023. Nah, kronologisnya adalah tanggal 21 Februari 21 Februari pagi saya masih sempat antar Marco, nungguin, jemput lagi, bawa pulang ke rumah dari sekolah. Dan memang itu hal yang selalu saya lakukan setiap hari. Saya nggak lakukan kegiatan itu jika saya terpaksa harus ada kegiatan atau kerja yang dimulai pagi-pagi banget, baru terpaksa saya nggak anterin, nungguin, jemput Marco dari kegiatan sekolahnya. Nah, pagi kami masih bersama seperti biasa gitu, bercanda di mobil, ngobrol di mobil, terus nganterin dia sekolah, saya tungguin di sekolahnya, saya anterin pulang lagi. Dan memang kebetulan tanggal 21 Februari itu saya malamnya itu saya harus berangkat ke Garut untuk syuting. Nah, seharian masih main sama Marco, nggak ada tanda-tanda apapun, nggak ada firasat apapun, nggak ada kejadian apapun menurut saya ya. Entah menurut orang lain nggak tahu deh, cuma menurut saya sih biasa-biasa aja. 21 Februari malam saya berangkat ke Garut. Di situ saya terakhir ketemu Marco, terakhir nyium Marco, terakhir bercanda sama Marco. 22 Februari saya dapat WhatsApp yang panjang lebar. Isinya sih saya harus akui isinya sopan, sangat sopan. Ya, yang intinya ada izin dari pihak sana gitu. Ya, mungkin maksudnya sopan untuk supaya dia dikira aman gitu kan. Isinya sopan, ada kata izin di situ, cuman ya saya tidak mengizinkan sebenarnya. Yang pada intinya tanggal 22 Februari itu ya dia keluar dari rumah bawa Marco, dan sampai sekarang saya nggak tahu anak saya ada di titik koordinat mana. Gitu. Itu pergi ke dan rumah di WhatsApp panjang lebar itu dia menyertakan akan menggugat saya, dan terbukti sih. Isi dari izinnya itu apa sih, Bang? Izin keluar rumah membawa itu apalagi mungkin selain izin? Ya keluar, ya intinya aja ya, keluar dari rumah bawa Marco, terus akan gugat saya gitu, dengan poin-poin alasan gugat sayanya tuh ya dengan poin-poin yang disertakan di situ. Mungkin nggak bisa saya ungkapkan di sini karena menurut saya itu materi di pengadilan. Kalau salah satu aja, Bang, sangat sensitif ya? Ya, dari gugatan yang dia lampirkan, apa gitu salah satunya? Maksudnya Salah satu apakah dari alasan karena materi atau atau apa? apa gitu. Mungkin ada, kan katanya ada 3 poin yang dikeluarkan. kok tahu ada 3 poin? baca berita. Oh iya. Ada 3 poin yang diutarakan oleh istri yang jadi alasan kenapa dia menggugat dirimu gitu. Salah satunya apa sih, Bang? Salah satunya mungkin tadi yang Mbak sebutkan itu mungkin. Apa tuh? Apa? Ya alasan klasik lah. Faktor ekonomi. Ekonomi, materi, mungkin. Tapi selama ini materi seperti apa sih? Apa? Kalau memang tuntutannya salah satunya materi ya. Materi yang 5.000 atau yang 10.000? Ya itu nggak tahu. Oh, itu Makanya materai. saya pertanyakan itu sejauh ini kebutuhan hidupnya seperti Wah, saya apa? serius banget. Ya saya serius dong. Iya. Ya saya dong Mas. Iya. Aku lagi coba relax ini. Iya. Gimana? Kenapa? Sejauh ini emang tuntutannya seperti apa dari
istri sendiri. Ya bisa ditanyakan yang bersangkutan. Kalau saya mensyukuri apa yang saya dapatkan dari pekerjaan yang saya lakukan. Kan setiap orang beda-beda. Kalau saya dari dulu selalu mensyukuri, mencoba untuk selalu mensyukuri. Mau itu sedikit, mau itu banyak, bahkan sedikit pun saya mencoba untuk menjadi orang yang mensyukuri perkara yang kecil, mensyukuri berkat yang kecil, supaya di kemudian hari bisa dipercaya sesuatu yang lebih besar lagi. Maksudnya abang selama ini sudah merasa cukup ya menafkahi keluarga bang? Ya, maka dari itu kan kalau kurang atau minta yang lebih di atasnya itu kan setiap manusia kan berbeda-beda. Ya makanya untuk memastikan hal itu ya tanyakan saja yang bersangkutan. Tapi mungkin ada ngerasa kekurangan nggak sih bang dari istri bang dengan nafkah yang abang berikan ini? Kalau menurut saya Ya. enggak, biasa-biasa aja. Semua terpenuhi Bang Yama. Iya, yang premier ya. Saya patokannya premier. Itu. Selama ini kamu Saya memenuhi, patokannya premier. tapi dia menuntut lebih. Nah, itu tolong bisa ditanyakan yang bersangkutan, ya kan? Kalau saya jawab nanti bisa jadi masalah. Bang Yama, berapa tahun pernikahan kalian? Dari tahun 2016. Bang, dari 2016 6 tahun bang ya. 6 tahun lewat nih ya. Iya, mau tahun ini seharusnya Masuk tahun ke-7 kan? 3 tahun. 7 tahun. Masuk tahun ke-7. Ada perubahan secara ekonomi yang sangat signifikan nggak bang? Ya naik turun itu kan wajar Biasa ya. kan. Iya. Apalagi naik kerja sendiri turun, kayak naik turun abang kan ya. wajar. Belum lagi ntar ada masalah yang tak terduga datang, yang dampaknya juga ke ekonomi itu kan. Ya memang dalam 6 tahun lebih pernikahan kami memang dicoba dengan badai-badai besar. Gitu. Kalau saya berusaha untuk bertahan. Saya pribadi ya berusaha untuk terus bertahan. Gitu. Pertimbangan mempertahankan apa karena anak atau Anak dan saya ingin menghargai suatu hubungan rumah tangga. pernikahan? Tidak serta-merta mencari-cari alasan yang sepele, yang receh hanya untuk mengakhiri suatu hubungan rumah tangga. Bang, Gitu. kapan klimaks ribut besar dalam jangka waktu pernikahan itu bang? Rasanya katanya dalam awal pernikahan aja kalian sudah sering cekcok. Ya, Ini apa sih kalau Ya. boleh tahu cekcok? ya kan teman-teman media udah rekam semua. Tapi memang benar ada perselisihan. Cuman kan bisa dibuktikan. Ini bukan berbicara tentang saya ya, tapi ya saya saya hanya sebagai manusia yang ingin ketika ada masalah dalam rumah tangga baik itu besar atau kecil, saya berusaha ingin mempertahankannya dengan atas dasar cinta kasih dan kasih sayang, apalagi sudah ada buah hati di situ. Itu saya juga nggak mau cari serta merta, yaitu tadi alasan kalau saya mau usil, mau katakanlah jahat, kurang besar apa sih yang lalu-lalu, itu udah alasan kuat buat saya untuk melakukan tindakan yang lebih tegas lagi. Cuman buktinya apa? Enggak kan? Ya ini bukan berbicara tentang saya, cuman saya sebagai kepala rumah tangga ya mungkin itu yang terbaik yang harus saya lakukan, apapun sebesar apapun badai itu. Kalau memang harus dipertahankan ya dipertahankan, meskipun harus mengorbankan harga diri, kehormatan, kebahagiaan, itu saya kesampingkan lah, karena sudah ada buah hati kan. Tapi kan ini terjadi sudah 2 kali ya Bang, ketika dulu juga pernah mengalami hal yang sama gitu kan. Ya. Berantem, terus sempat juga mau gugat cerai terus pisah, tapi akhirnya tadi dipertahankan. Kenapa sampai akhirnya jarak waktu dari yang pertama sampai yang sekarang ini Abang bertahan itu jaraknya tuh terlalu lama untuk mempertahankan gitu. Apa pertimbangannya selain anak gitu? Kalau sekarang pun dalam menghadapi gugatan dari sana, saya tetap berprinsip saya akan tetap melakukan yang terbaik. Dan sekarang akhirnya legowo untuk digugat cerai dan mau menerima ini semua atau masih mau ingin mempertahankan? Tetap saya akan lakukan yang terbaik dulu.
gitu. Nanti apa yang terjadi di depan ya saya sudah belajar untuk pasrah, tapi kami di sini sepakat untuk melakukan yang terbaik untuk Marco. Itu sih Mbak. Bang Yama, komunikasi ketika istri pergi dari rumah sudah terputuskah atau masih sampai? Terakhir itu WhatsApp tanggal 22. Begitu muncul WhatsApp itu langsung saya balas sudah centang 1. Tapi masih bisa komunikasi lewat DM aplikasi ya. Belum mereknya. Bang, kita berbicara anak ya Bang, perjuangan apa gimana sih Bang? Anak dibawa pergi gitu, maksudnya Abang nggak ada usaha untuk berjuang gitu? Ya masa saya Satu bulan ya berarti ya Bang? masa saya harus show off ke media atau di medsos bahwa gue lagi cari-cari Marco nih. Ya aksi senyap meskipun belum berhasil ditemukan ya. Cuman kan sudah samperin ke rumah gitu Bang? apa? Sudah nyamperin ke rumah? Itu rumahnya? udah yakin nggak ada saya. Udah pasti yakin nggak ada. Di rumah Usaha orang untuk tuanya. Yakin mendatangi nggak ada. rumah mertua. Nanya pun juga nggak mungkin dikasih tahu kan. Buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang uang kan. Di Tapi sekolahan sempat juga datang ke rumah. Apa? Sempat datang ke rumah. Kalau sekolah saya cek terus. Hmm. Tapi saya melakukan ya aksi senyap ke tempat-tempat yang ada kemungkinan dia ada di situ tanpa orang harus tahu. Cuman ternyata memang Tidak ada. nggak ada. Kalau ke rumah orang tuanya ya udah jelas nggak ada lah. Dan kalau saya nanya pun sampai nyembah-nyembah juga nggak bakal dikasih tahu. Ngapain? Ya nggak? Dan ini bukan kejadian pertama ya Bang? Bagaimana? Dan ini bukan kejadian yang pertama kan? Saya Ke- bilang. Kalau dia bawa anak ini pertama kali. Ini pertama kali. Iya, sepertinya ya diduga ini mungkin aksi balas dendam kali. Cuman kan ini loh apa yang saya lakukan dulu kan saya bisa buktikan bahwa saya lakukan itu untuk mengamankan Marco dulu. Tapi saya kan kembali biar ada biar ada pelajaran. Memang secara kasat mata tindakannya mungkin tidak dibenarkan. Cuman kan saya melakukan hal itu ada orang-orang di sekeliling saya yang kami sudah sepakat janjian, yuk kita lakukan ini demi kebaikan. Bukan lakukan ini kirim surat gugatan. Nggak ada kan? Mana pernah dalam riwayat pernikahan saya sama dia saya kirim surat gugatan? Nggak ada. Bang, tapi sebelum tanggal 22 itu terjadi, pernah nggak sih kamu curiga sama istrimu sendiri atau mungkin ada yang mempengaruhi dia, mungkin ada orang ketiga gitu? Wah, itu langsung Kamu merasa ada yang berpikir seperti itu nggak? Kalau bagaimana? Tolong diulangi pertanyaan yang seksi itu. nggak, dari sebelum tanggal 22 itu terjadi Ada kecurigaan. ada kecurigaan nggak kamu ke Pihak diri lain. istrimu gitu kan? Ada orang lain mungkin yang mendorong istrimu Wah, jadi tentang berbuat orang seperti ketiga, itu? orang keempat, orang kelima coba langsung tanyakan yang bersangkutan aja deh. Tapi Bang Yama merasakan itu nggak sih? Apa? Merasakan itu nggak Kira- sih? Maksudnya perilaku yang beda sama yang sebelumnya? Karena kan kalian masih tinggal bersama kan pada saat itu. sebagai seorang laki-laki pasti punya Ada insting. feeling lah. Ada insting. otak fokus pikiran saya ke Marco sih Mbak. Hal-hal yang lain bukannya saya nggak mau tahu ya, tapi ya fokus saya ke Marco dan ke keluarga. Gimana caranya saya bisa melakukan yang terbaik. Di luar itu ya tanggung jawab masing-masing aja. Kalau ingin memastikan coba tanya yang bersangkutan. Berarti dirimu tidak Bisa jawab jujur curiga? nggak? Bang Ramses sebagai kuasa hukum melihat gugatan ini seperti apa? Bang, ini termasuk faktor kabur lari dari rumah nggak sih? Kan tanpa izin dari sang suami pergi dan membawa anak. Baik, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Iya. Ya, saya selaku ketua umum di Antartika. Ini membuat kayak rasa khawatir nggak sih? Apalagi ini kan anak tidak tahu keberadaannya di mana sebagai seorang ayah. Kalau khawatir pasti khawatir karena Marco dari kecil juga saya dampingi terus. Khawatir dari sisi saya personal sebagai ayah ya. Cuman
Kalau secara keseluruhan ya tidak terlalu khawatir. Yang penting di sana ada benar-benar ada ibunya, dan hanya ada ibunya ya. Semoga hanya ada ibunya ya. Tanda kutip dong semoganya. Hah? Tanda kutip dong tanda. Ya semoga kan semoga kan, ya kan, bukan poin kan, iya. Bang Yama, Ya kalau ada ART nggak apa-apa. Pak ya Jamal, kan? selama berumah tangga dari 2016 ya sampai saat ini tuh melihat sosok istri itu seperti apa sih, yang mungkin maaf karena kan dia mungkin pekerjaannya juga yang figurnya Gaya hidup. yang sebagai pramugari, mungkin dari gaya hidup. Apakah itu juga salah satu yang akhirnya tidak bisa diimbangi oleh Bang Yama gitu? Seperti apa sih sosok istri ini Sampai sendiri? menuntut. Nanti kalau kamera udah off baru kita ngobrol. Tapi Sosok sosok istri yang aja. penyayang terhadap Apa? anak. Sosok istri aja. Iya, dia sayang sama anaknya. Udah cukup itu. Sama Bang Sama Yama papanya nggak sayang ya? Apa? Sama papanya nggak Kayaknya sayang? nggak perlu dijawab deh. Sayang Bang Yama, ini kan udah masuk ke pengadilan negeri ya, Ya, gugatannya itu. Kan ada kesempatan untuk ketemu dengan istri. ya di mediasi nanti. Ya, dia di persidangan itu artinya. Nah, hal apa selain yang disampaikan meminta anak untuk paling tidak bertemu lah. Oh, kalau saya pengen ketemu Marco udah dari di DM aplikasi itu udah saya menanyakan berkali-kali. Mana Marco gitu. Bahkan jawabannya apa? Intinya dia tidak mau karena takut diketahui titik koordinatnya. Poin besarnya itu tidak mau. Emangnya siapa bisa tahu titik koordinatnya di mana? Ya, nanti mediasi itu di tanggal Bahkan video call pun tidak pernah diberikan akses untuk itu. mediasi Tapi kirim foto pernah dengan seragam dan bentuk ruangan sekolah yang baru. oh berarti udah pindah. Ya, udah pindah tanpa pengetahuan sekolah asalnya. Yang saya kira itu akan bisa jadi permasalahan, ternyata enggak. Karena saya udah konsultasi ke sekolahan asalnya. Gitu. Ya makanya nih mumpung ada di media, bisa bermasalah sih, cuman ternyata enggak. Karena saya udah konfirmasi. Kalau masih TK tuh katanya ya, kalau masih TK itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang penting sekolah yang menerima sekolah yang baru mau menerima. Oh ya udah. Bang, ada orang yang bisa dijadikan mediator nggak? Apa? Ada orang yang bisa dijadikan mediator nggak untuk mempertemukan, menyatukan abang? Mungkin mempertemukan. kita Kalau sekarang saya udah nggak mengandalin orang lagi kali, mengandalkan semesta. Mujizatan gitu. Ntar tinggal lihat aja apa yang terjadi. di tanggal mediasi nanti akan ada mungkin Kalian bertemu, akan betul-betul mau damai, atau memang sudah langkahnya Mas Yama untuk ambil Kalau langkah saya pasti yang terbaik, pasti. bercerai kah atau gimana? berpisah atau- Kita lihat aja nanti. Yang pasti yang terbaik aja demi Marco. Tapi kalau boleh jujur masih ada rasa sayang. Apa? Ntar aja jawabnya. Kalau udah mati. Bang sendiri, Bang Yanis sendiri nanti akan mendampingi proses mediasi nanti seperti apa, Bang? baik. Kebetulan tadi kan verifikasi data terkait masalah mediasi yang supaya gantian ada Pak Ceri Siombing Chris menyampaikan, Siombing, ya, yes. saya ulangi ya, Pak Chris Siombing Ya. yang tahu jadwalnya untuk mediasi. Ya, Silakan, Pak. Terima kasih. Chris. Selamat sore rekan-rekan. Untuk permasalahan tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Tangerang. Tangerang, bahwasanya tadi sudah diberikan hakim non mediasi yang sudah dikesepakati oleh pihak dari permohonan dari ibu saudara Yama istri, bahwasanya nanti itu akan ada di tanggal 30 Maret. Di 30 Maret. 30 Maret di Pengadilan Negeri Tangerang. Itu di sekitaran jam 9 jam 10 lah. Pada saat itulah nanti baru bisa terlihat apa berita selanjutnya, apa bagaimana kita bisa lihat nanti pas di tanggal 30 Maret. Itu saja dulu dari Oke. saya. Bang, Baik. mungkin ada bantahan-bantahan kan nanti untuk proses persidangan, karena yang bersangkutan kan ada 3 poin yang dituntut. Mungkin dari pihak dari perwakilan dari Bang Yama sendiri nanti akan memberikan bantahan kan? Kalau untuk Apa yang dituntut oleh pihak sana?
Kalau untuk masalah itu nanti kita lihat di mediasi itu aja dulu. Bila mana sudah terlihat itu nanti baru kita berbicara lagi kepada klien kami Pak Yama untuk lebih lanjutnya Pak. Itu agenda mediasi 30 Maret. Siap. Betul. Bang Yama, ini kita andai kata Bang ya, gugatan terus Bang hingga karena pasti kan kita kan berbicara tentang anak yang Marco Bang. Sudah siap Bang dengan bukti-bukti untuk memperjuangkan Marco Bang? Bukti-bukti yang ada gitu Bang. Apa? Untuk memperjuangkan Marco nanti andai kata memang gugatan lanjut Bang ya. Cerai. Pasti kita berbicara tentang anak yang perjuangannya. Gimana? Tunggu aja episode berikutnya. Ya kan ibaratnya pertempuran itu kan ada pertempuran terbuka kan dengan memamerkan semua jumlah prajurit, ya kan, rampur-rampur yang berat, senjata-senjata yang besar, tapi terkadang ada pertempuran yang sunyi, senyap, rampur siluman, ya kan, pesawat siluman, senjata biokimia yang nggak kelihatan atau mematikan. Bang Yama, selama ini di rumah sendiri masih tersisakah pakaian dari sang anak? masih ada. Oh, boleh minta waktu sebentar nggak? Sebentar aja. Punya kebiasaan. Kalau kerja luar kota, itu selalu saya bawa baju yang Marco pakai setelah seharian. Jadi pas dia bangun tidur, pas saya mau pergi, pasti saya buka, saya bawa kalau saya lagi keluar kota. Sampai sekarang. Itu selalu sampai sekarang. Nah, tinggal ini aja nih bau badannya nih. Tanggal berapa tuh Bang? Tanggal 21 Februari. Oke. Ini baju yang dia pakai. Terakhir. Baju yang dia pakai seharian. Saya dia udah bangun, saya pasti itu saya copot, saya masukin tas. Ini cuman dari ya jadi dari tanggal 21 sampai sekarang cuman ini aja nih yang bisa saya rasakan dari Marco. Itu pentingkah Bang sosok Marco buat Bang Yama? Itu dia, saya dari dulu dengan simbol ini aja udah jawab pertanyaanmu kan. Dari dulu kalau saya mau kerja luar kota pasti saya copot bajunya Marco yang udah dia pakai tidur, bawa kecut, ya kan, bawa badannya, saya masukin ke tas. Itu obat rindu kamu terhadap Marco? Apa? Obat rindu? Obat rindu, tameng saya, pagar saya. Bau anak Bang ya? Gitu. Bau anak ya? Iya. Iman saya ada di sini semua nih. Dan itu mengangkat psikologis Abang juga? Oh iya dong. Siap, Jadi kita lihat. mau masih menyaksikan hak asuh. Senjata biokimia itu nanti yang akan membuktikannya. Ada pesan Bang mungkin besok Apa? Yang ingin disampaikan Bang? nonton. Untuk ya, Ada yang mau untuk istri Bang. disampaikan? Nggak usah lah. Sampai ketemu nanti aja. Ya. Apa Kalau semua? untuk Marco, saya yakin dia berdialog dengan saya lewat batin. Jarang sekali sosok seorang ayah yang begitu saking ininya sampai pakaiannya pun dibawa ke manapun sang ayah pergi. Karena dia anak yang saya tunggu, anak yang bapak saya tunggu. Ya, lahirlah Marco itu ke dunia. Usia 5 tahun ya Bang? Tanggal 23 April nanti 6 tahun. Nggak tahu nih. 23 April. Bisa nggak tuh dibayar? Amin. Harapannya Bang, 23 April nanti 6 tahun. harapannya bertemu dan merayakan bersama. Apa? Harapannya Dari tahun ke bertemu. tahun selalu begitu, Pak. Iya. Siap. Terima kasih. Oke ya, Bang, semoga lancar Bang ya. Ya. Amin. Apa yang diinginkan.